Hai teman-teman, thank you ya udah pilih materi pembelajaran ini. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, feel free aja untuk kirim di kolom komentar, atau teman-teman bisa langsung daftar bimbel di IGGI Class. Nah, jangan lupa ya untuk like and subscribe. Let's educate in integrity, enjoy learning! Oke. Nah, jadi kalau kita ngomongin uang ya teman-teman, sebenarnya uang itu definisinya itu adalah segala sesuatu yang diterima secara umum, ya, yang digunakan sebagai alat tukar. Nah, tapi fungsi uang, fungsi money sendiri itu nggak cuma sebagai alat tukar, gitu. Tapi ada juga satuan hitung dan penyimpan nilai, gitu ya. Oke, jadi uang itu nggak harus selalu kayak bills dolar-dolar ini yang bentuknya yang itu yang kita sebut uang gitu. Tapi bisa juga nanti pengertian uang itu lebih luas. Kita bisa lihat nanti ada M1, M2, dan M3, dan seterusnya gitu ya. Nah, fungsi dari uang ada 3. Yang pertama alat tukar, terus ada satuan hitung, ada penyimpan nilai. Bedanya apa? Alat tukar simple, kita gunakan untuk transaksi. Ya, kita gunakan untuk beli barang. Kalau kita jual barang kita dapat uang, kita pakai untuk transaksi. Nah, yang kedua adalah untuk satuan hitung. Satuan hitung itu gimana sih? Atau yang sering kita sebut unit of account. Simpelnya gini, kalau teman-teman beras 10 kilo, itu satuan hitungnya pasti kan dalam bentuk rupiah ya. Kita nggak mungkin ngomong beras 1 kilo itu nilainya sama dengan 1 kambing. Nanti kalau 1 kilo daging sapi itu sama dengan 2 kilo daging kambing. Itu kan jadi nggak ada nggak ada satu unit yang sama gitu. Nah, adanya satuan hitung ini akan mempermudah. Jadi semua barang, semua jasa itu valued in mata uang gitu ya, nggak harus selalu dolar, rupiah, pound sterling, etc. Nah, yang ketiga itu adalah store of value. Jadi uang itu nyimpen nilai, ya. Jadi contohnya gini, teman-teman punya rumah, kalian mau pindah rumah gitu ya, kan nggak mungkin ya rumahnya kalian robohkan, kalian bangun lagi. Nah, caranya adalah kalian jual rumah kalian sekarang, beli di tempat lain. Jadi kalau tadi dari rumah, kan kalian dapat uang. Nah, uangnya ini bisa beli rumah lagi. Nah, ini artinya uang tersebut meretain atau menghold gitu ya, menahan atau bisa menyimpan nilai dari rumah. Gitu. Jadi ya, kalau ditanya fungsi primer sih apa dari uang? Fungsi primernya adalah alat tukar. Ini fungsi primer. Tapi fungsi turunannya ada satuan hitung dan penyimpan nilai. Nah, kalau kita ngomong money supply, teman-teman, itu terdiri dari M1, M2. Ada juga ya dosen yang menjelaskannya lebih beda gitu ya. Ada yang dosen bilang M1, M2, M3. Ya. Sebenarnya ada juga yang ngomong M0, M1, M2. Jadi sangat beragam ya, tapi intinya sebenarnya gini. Oke. M1 itu kalau kita gambarkan ya teman-teman, ini M1 tuh di sini, M2 tuh di sini. Jadi semua yang masuk ke dalam M1 itu masuk ke M2. Gitu. Ya, kalau misalnya ada M3 ya lebih luas lagi. Gitu ya. Jadi itu M1, M2, M3. Kayak gitu. Oke. Nah. Jadi kalau M1 itu cenderung yang pertama ya pasti uang kertas dan uang koin kita. Tapi kadang kita sebutnya M0. Kadang ada dosen yang menyebut M0, ada yang menyebut M1. Terus ada checkable deposits gitu ya. Jadi checkable deposits itu simpelnya kita bisa narik uang di tabungan. Ya. Savings Loan Association, Mutual Saving Banks. Intinya yang bank itu M1. Nah, lebih luas lagi ada M2. Semua yang tergolong di M1 itu masuk ke M2. Gitu. Jadi
uang kertas kita, tabungan yang tabungan biasa itu, ya. Terus checkable deposits itu semua masuk M2. Nah, tapi ada tambahan lagi yaitu money market mutual funds. Kalau teman-teman tahu mutual funds itu adalah bahasa Indonesianya reksadana, ya, reksadana pasar uang. Terus ada nirmani atau uang kuasi kita sebutnya ya, nirmani atau uang kuasi. Nah, nirmani itu apa sih? Nirmani itu adalah deposito berjangka gitu ya. Jadi aset yang liquid tapi dia bukan uang, tapi bisa dengan cepat dijadikan uang. Ya. Jadi kalau kita harus kasih arti nirmani itu apa? Ini, ya. Ini adalah non cash asset yang easily convertible to cash. Jadi nggak butuh waktu yang lama. Beda misalnya sama bangunan. Kalau tadi rumah kalian jualnya itu kan lama. Nah kalau ini cukup cenderung cepat. Gitu. Ya kalau jenis uang simple ya, ada berdasarkan bahan, berdasarkan nilai. Kalau bahan kalian udah tahu lah ya, logam, kertas, dan lain-lain. Nah mungkin yang kita mau bahas yang nilai. Kalau berdasarkan nilai itu dibagi jadi dua biasanya teman-teman. Yang nilai penuh dengan nilai tidak penuh. Ya, kalau nilai penuh itu kita kadang sebutnya commodity money. Ya, misalnya kepingan emas ya, koin emas ya. Koin emas itu kan nilai emasnya ya segitu. Nah, beda sama let's say rupiah kita. Uang 100.000 itu kalau kalian lihat bikinnya belum tentu bayar 100.000. Bisa aja kurang. Nah, itu adalah nilai intrinsiknya. Nilai intrinsiknya, nilai dari kertas 100.000 itu sendiri itu lebih kecil dibandingkan nominalnya dia 100.000. Ya, di sini. Nah, kalau tergantung penerbitnya ya, ada uang kartal. Uang kartal itu yang koin, kertas, dan uang giral. Uang giral itu contohnya cek sama giro. Ya. Oke, cek sama giro. Mungkin teman-teman bingung ya, cek sama giro tuh bedanya gimana? Ya, sebenarnya simple. Kalau cek itu kita nulis, ya, kita nulis dana di buku kita, di tabungan kita itu bisa dicairkan secara tunai. Nah, sedangkan kalau giro itu kayak kita mindah buku gitu. Jadi kalau cek itu bisa jadi kalau kalian bawa cek, kalian bisa ambil cash. Kalau giro itu nggak bisa dicairin tunai. Jadi kalau giro itu kalian nyuruh bank transfer ke sini gitu. Nah kalau cek itu artinya kita nyuruh bank orang yang pegang cek ini boleh untuk cairin uang secara tunai. Gitu. Jadi bedanya gitu ya, cek and giro. Mungkin di Indonesia nggak terlalu sering ya, pakainya biasa buat bisnis. Oke, mulai dari awal dulu ya, back to square one, gimana sih cara kita bikin uang? Apa sih money creation itu? Ya, kan awalnya kita pakai gold atau emas, ya, karena sulit dibawa-bawa. Terus kalau kalian bawa emas kemana-mana, itu kan cenderung ini ya, banyak bandit, banyak rampok gitu kan ya, risky banget gitu. Nah, maka ada pihak yang menyimpan emas gitu. Jadi kalau aku cerita mungkin gini ya, zaman dulu gitu kan, kita kan bawa emas nih. Ya, emasnya kan berat. Karena berat, kita titipin di orang. Atau yang dulu sering kita sebut ya inilah bank gitu kan. Kita titipin. Nah, dari bank itu kita dapat apa? Sertifikat gitu. Sertifikat yang menunjukkan orang ini punya emas sekian di bank. Nah, pada akhirnya karena sertifikatnya ini lebih gampang buat dipindah tanganin, akhirnya sertifikatnya ini jadi uang, malah emasnya diem di bank, gitu.
Ya. Jadi ini awal mulanya terbentuknya bank, teman-teman. Ya. Dan awal mulanya terbentuknya uang. Ya, salah satunya adalah karena susah tuh kita pakai emas harus dibawa kemana-mana. Bahkan sekarang ya teman-teman, karena zamannya udah semakin canggih gitu, semua orang punya handphone. Sekarang uang kita malah nggak harus bentuk kertas maupun logam gitu, tapi kita punya e-money. Nah, e-money itu model-model yang ini teman-teman, yang merupakan uang yang kedua tadi, bukan yang full, tapi yang nilai intrinsiknya lebih kecil. Kan sebenarnya e-money itu sekarang nggak ada bentuknya ya, cuma bentuk kode gitu, 1 juta misalnya, 1.000.000.000. Ya, uang kita segitu tapi nggak ada bentuknya. Nah, itu ya. Jadi, oke, ini cerita emas tadi ya. Ternyata pemilik emasnya tuh jarang ngambil emasnya lagi. Akhirnya riset tadi ini yang dipakai jadi uang. Nah, riset yang kebanyakan ini, yang ekses, yang berlebihan ini dipinjemin ke orang yang dinilai oleh bank bisa melunasi hutangnya. Jadi ya awal mulanya bank tuh kayak gitu, simpelnya ya, sebagai tempat penitipan. Nah, awal mulanya uang juga dari situ. Oke, jadi simpelnya gini, bank itu ngapain sih? Bank itu bisa dalam tanda kutip ya, buat uang, money creation melalui loan atau pinjaman. Gitu. Nah, tapi gini, ada kecenderungan masyarakat tuh panik. Ya, jadi kalau aku lupa tahun berapa ya, Century itu 2004 atau berapa gitu ya, udah beberapa tahun lalu, itu ada kepanikan. Ya. Ada yang disebut bank rush. Apa itu bank rush? Intinya adalah orang-orang tuh panik gitu ya, kadang krisis, panik, semua narik uang. Gitu. Semua narik uang di bank. Akhirnya apa? Akhirnya karena bank tadi itu ya minjemin orang dan dia ngambil tabungan, uangnya di bank tuh nggak cukup. Akhirnya perbankan itu bisa kolaps gitu. Makanya ada fungsinya Bank Indonesia. Untuk apa? Jadi backupnya bank umum gitu. Ya, jadi karakteristiknya bank itu apa? Untuk dia itu bisa bikin uang, make money with loans atau pinjaman yang dikasihkan ke masyarakat. Kan masih ingat ya, tugas bank adalah tempat nyimpan uang dan dia memberikan pinjaman. Nah, kalau kita ngomong keuntungan bank dari mana? Ya dari situ juga gitu. Misalnya teman-teman sekarang nabung gitu ya, atau taruh di ATM, paling cuma dapat berapa? 0,0002%, let's say. Tapi bunga pinjaman misalnya 3,5%. Nah, selisihnya ini kan profit dari bank. Gitu. Jadi kayak gitu ya. Nah, mungkin sebelum nonton ini, sebelum lanjut teman-teman ya, aku mau kasih video aja buat bisa lebih jelasin tentang money creation. Tadi harusnya sudah sempat taruh videonya di sini. Nah, ini. Oke, sebentar aku share sound. Nah, ini yang namanya reserve ratio, ya yang tadi mungkin aku udah jelasin sedikit. Jadi waktu bank itu dapat saving, dapat apa ya? Ada orang nabung di bank, nggak semuanya tabungan tadi itu boleh dipinjemin lagi, boleh dijadiin loan. Nah, ada yang namanya required reserve, yang wajib, cadangan wajib bank yang diatur ditetapkan di Indonesia, Bank Indonesia gitu ya. Intinya ditetapkan sama Bank Sentral. Gitu. Jadi Bank Sentral, reserve ratio itu salah satu bentuk kebijakan moneter sebenarnya. Nanti kita akan bahas di moneter, tapi dia termasuk salah satu kebijakan moneter sehingga waktu bank itu dapat saving dan pemerintah atau dalam kasus ini Bank Indonesia ngomong, oh maksimal 10% lah kamu harus simpen. Nah, itu reserve ratio-nya. Rumusnya ini dari mana sih? Ya, rumusnya itu dari mana sih? Simpel aja. Ya. Berapa required reserve-nya sama dibandingin berapa checkable deposit. Ya, karena kan reserve ratio itu dalam bentuk persen. Let's say 10%.
kalau dia punya simpanan itu 1 juta, ya dia perlu required reserve-nya berarti 100.000. Tapi kalau dia punya 200 juta, ya berarti dia perlu required reserve 20.000. Nah, jadi kalau dibalik nih rumusnya teman-teman, required reserve bisa dapat dari mana? Dapat dari checkable deposit. Ya, tulis aja ya. Required reserve dari bank itu dapat dari checkable deposit dikali reserve ratio. Oke. Kayak gitu. Sini bisa dipahami teman-teman? Atau terlalu cepat? Oke. Ya, apa itu required reserve? Ya, bagian dari simpanan nasabah yang nggak boleh di line up, nggak boleh dipinjemin kembali, dan harus disimpan di bank sebagai cadangan uangnya bank. Gitu. Ini ya, beberapa rumus penting yang teman-teman harus, ini sebenarnya bisa di logika aja sih ya. Maksudnya kayak, ini yang tadi ya, required reserve itu adalah berapa depositnya kita dikali reserve ratio. Nah, pertanyaannya gini teman-teman. Misalnya nih, aku kasih soal ya. Reserve ratio 25%. Terus dia punya deposit, ya, nasabah di bank itu ada deposit 10 juta. Berapa required reserve-nya? Ini teman-teman bisa tulis di chat nih. Berapa required reserve-nya? Nah, oke. Berarti kan tinggal dikaliin aja ya. Ya, benar. Tinggal dikaliin aja. 10 juta dikali 25%. Oke. Berarti required reserve itu adalah 2,5 juta. Ya, 25%-nya. Pertanyaannya nih misalnya, bank itu kalau mau jaga-jaga gitu ya, banknya lebih konservatif. Konservatif tuh lebih hati-hati gitu, lebih nggak suka resiko. Tiba-tiba banknya tuh takut kalau tiba-tiba ada orang kaya mau narik uangnya semua. Nah, misalnya banknya ini instead of nyimpen 2,5, dia bikin reserve-nya 3 juta. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Karena required reserve itu kan berapa minimumnya. Nggak ada maksimum gitu. Nah, tapi cenderung bank itu nggak mau nyimpen reserve banyak-banyak. Kenapa? Karena bank dapat uangnya waktu dia kasih pinjaman. Ya, kalau dia nerima simpanan terus, simpanan kan bank harus kasih bunga ya. Nah, itu cost buat si bank. Tapi kalau dia kasih pinjaman, dia lend out, itu revenue, profit nih buat dia. Gitu. Ya kan? Jadi gitu. Jadi kenapa kok bank itu harus kasih minimum? Ya, karena ya itu menghindari bank rush. Tapi nggak perlu dikasih maksimum, karena bank itu akan berusaha semaksimal mungkin dia bisa kasih pinjaman. Gitu. Makanya kadang kalau teman-teman di telepon bank gitu ditawari pinjaman, KPR dan lain-lain itu kenapa? Karena untungnya bank dari situ. Gitu. Ya, jadi yang perlu di keep in mind adalah bisa loh bank itu nyimpen reserve lebih tinggi. Jadi misalnya nih, bank itu secara actual, ya yang kita sebut actual reserve-nya itu dia benar-benar simpan 3 juta nih, walaupun minimum dari Bank Indonesia 2,5. Oke. Nah, di sini ada yang namanya excess reserve atau kelebihan gitu ya. Berapa sih yang di atas minimumnya? Ya, eksesnya itu adalah 500.000. Jadi rumusnya excess reserve itu gampang. Actual dikurangi required reserve. Oke. Sampai sini teman-teman bisa paham atau bingung? Sebentar, speakerku mati. Nah, jelas? Atau udah pusing? Kayaknya udah vibes liburan banget ya, udah malas belajar ya.
Oke, aku anggap udah paham nih. Di sini ada soal nih, contoh soal ya. Oke. Contoh soalnya gini. Contoh, bank punya reserve 20.000. Deposit atau savingnya dari nasabah itu sebesar 50.000. Reserve requirement ratio atau reserve ratio-nya adalah sebesar 20%. Ditanya nih di sini, berapa excess reserve? Oke, teman-teman bisa kerjain dulu nih. Mungkin, aku tunggu 2 menit. Ya, 2 menit. Oke, jadi reserve-nya, sorry, ini nolnya kurang, typo. 20.000, ya, oke. Reserve-nya 20.000, depositnya 50.000, rasionya 20%. Berapa sih eksesnya? Kalau mungkin teman-teman udah ketemu, bisa tulis nih di chat, biar aku tahu nih. Oke, ada yang cepet banget nih, mantap. Oke, yang lain? Oke. Pada direct message semua, oke, nggak apa-apa. Oh, jawabannya sama semua nih, berarti udah paham. Ya, benar kok jawabannya. Oke, ada yang belum paham? Sebentar ya, ada yang panggil pintu. Oke, jawabannya benar, 10.000. Nah, dapat dari mana nih 10.000? Ini ya, soalnya aku copy lagi dan typo lagi. Sorry. Oke, nah, jadi pertama-tama teman-teman harus cari dulu required reserve berapa. Ya, 50.000 kali 20%. Oh, actualnya 20.000, berarti kelebihan 10.000. Oke. Sekarang tambah nih, money multiplier-nya berapa? Nilai money multiplier. Kan udah tahu nih. Sebenarnya kalau untuk cari multiplier doang, nah, benar ya. Tinggal, enggak. Kalau 1/5 itu sebenarnya kebalik ya. Jadi, mungkin kalau mau ditulis, money multiplier-nya itu 1/1/5. Atau sebenarnya adalah 5. Jadi, money multiplier-nya 5 kali. Atau kalau mungkin enak pakai pecahan 1/0,2. Ini 20% maksudnya. Gitu. Jadi bukan 1/5, tapi 1/1/5 ya. Oke. Sudah jelas sampai sini teman-teman? Aman? Atau sudah lelah? Oke, kita lanjut. Atau teman-teman mau break dulu 5 menit? Oke, kalau mau break tulis di chat ya. Oke, selama tidak ada jawaban aku lanjut ya. Oke, jadi oke, tadi jawabannya benar 10.000, kita next. Nah, contoh misalnya tadi ini masih lanjut nih ceritanya ya. Dari sini. Tadi udah ada cash sekian, terus sudah. Nah, terus seluruh cash di dalam bank ini dijadiin reserve sama banknya. Jadi semua deposit, semua apa tuh jadi reserve. Nah, kalau cash jadi reserve itu cuma ubah ini. 0 jadi 110. Gitu. Terus misalnya nasabahnya narik 50.000, ya sama, berarti checkable deposit berkurang, reserve-nya berkurang. Gitu. Simbolnya kiri, ini 300.000, kanan itu juga harus balance 300.000. Oke. Nah, sekarang gini teman-teman. Kalau ditanya berapa net worth dari bank, kira-kira jawabannya berapa nih? Net worth dari bank. Besarnya berapa nih? Simple. Ini kan aset semua nih, aset. Liability-nya tuh yang ini, checkable deposit. Berarti net worth-nya adalah 60 tambah 240 dikurangi 50 atau 250.
Sampai sini bisa paham tentang net worth, tentang ya atau apapun dari yang awal aku jelasin? Atau bingung? Aman? Ya, aman. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita skip aja ya. Jadi pusing harusnya enggak ya. Intinya adalah deposit tadi itu jadi loan. Tapi ada yang harus di reserve. Minimalnya sebesar apa? Sebesar reserve requirement. Gitu. Nah, jadi semakin sering dan semakin banyak uang itu jadi loan, semakin banyak money creation. Gitu. Makanya rumusnya money multiplier itu 1/reserve ratio. Nah, misalnya tadi checkable deposit-nya 1.000, itu kalian boleh lend out 90%, kan berarti 900. Tapi kalau 1.000, kalian cuma boleh lend out sebesar 50%, 500. Money creation-nya yang ini akan lebih kecil. Gitu. Jadi intinya money creation itu terdiri atau terjadi karena adanya loan. Nah, berarti kebalikannya sebenarnya apa ya? Kalau kebalikannya creation destruction gitu ya. Money destruction itu karena adanya pelunasan hutang. Gitu. Ya, jadi itu yang kadang kita sebut multi deposit expansion. Gitu. Jadi as checks of one bank are deposit into another, yang tadi cerita ini ya, dari A, aku gede ini ya, dari A kita masukin ke B ya, itu menyebabkan adanya ilusi new money exist. New money-nya yang mana? Ini loh, orang A itu merasa dia bisa, belum ini ya, orang A itu merasa bisa tebus 1.000. Orang B merasa punya uang 900, uang C nanti 810 dan seterusnya. Ada ilusi, ada pembuatan uang di sini. Gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya, teman-teman. Oke. Lanjut. Ya, jadi ini money multiplier. Sampai ribet kadang ngomongnya ya. Nanti teman-teman mau nonton video ini, buka di sini ya, aku udah masukin di PPT-nya. Nah, jadi sebenarnya apa sih monetary multiplier itu? Ya, ininya adalah jumlah maksimum. Ya, maksimum. Kenapa kok maksimum? Karena tadi di sini ya, asumsinya adalah setiap bank itu memaksimumkan berapa yang bisa dia lend out. Jadi kalau reserve-nya di sini adalah 10%, jadi benar-benar cuma 10% yang di reserve, nggak lebih, nggak konservatif. Gitu. Jadi itu asumsinya. Tapi kalau ada bank yang lebih, gitu, misalnya minimumnya, mulai kekencangan ya ngomongnya. Misalnya minimumnya 10%. Banknya itu reserve 15%, maka nanti multipliernya akan jadi lebih kecil. Gitu. Jadi kalau kita ngomong monetary multiplier itu adalah jumlah maksimumnya. New money yang bisa diciptakan dari satu satuan uang yang berasal dari excess reserve. Intinya gini, intinya semakin tinggi R-nya, maka multipliernya akan makin kecil. Ya, jadi kalau tadi 10%, itu kan berarti multipliernya 1/0,1 atau 10. Tapi kalau 50%, berarti kan 1/50%. Atau 2 gitu. Jadi higher R, lower M. Nah, tenang, kita udah selesai di chapter ini. Oke, jadi pertanyaannya ya, apa itu suku bunga? Kita kan sering bilang, wah ini kalau minjem bunganya sekian, sekian, sekian. Simpelnya, suku bunga atau yang sering kita sebut interest rate, itu adalah harga atau cost dari pemakaian atau peminjaman suatu uang. Jadi, misalnya kalau teman-teman beli Subway gitu ya, harganya let's say 70.000. Nah, 70.000 itu kan cost yang harus kalian bayar untuk makan Subway itu. Nah, kalau uang itu sama, kalau kalian pinjam 10 juta, kalian dikenai 10% per tahun ya, kalian harus bayar berapa? 1 juta untuk minjem 10 juta tadi. Nah, pertanyaannya, suku bunga atau interest rate itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh keseimbangan sebenarnya. Keseimbangan antara money supply sama money demand. Ya, jadi kalau
mungkin teman-teman udah sempat ngambil mikro atau mungkin belum gitu ya. Intinya kalau price, harga itu ditentukan dari apa sih? Ditentukan antara interaksi dari supply sama interaksi dari demand gitu. Nah, oke. Sebelum masuk ke grafiknya gitu ya, kita kenal yang namanya real interest rate and nominal interest rate. Ya, real interest rate, nominal interest rate. Nah, bedanya apa sih? Oke. Kalau masih inget ya, real GDP, nominal GDP. Bedanya apa sih? Kalau real GDP itu kemarin yang sudah disesuaikan sama tingkat inflasi. Nah, real interest rate itu juga sama, yang sudah disesuaikan dengan tingkat inflasi. Jadi contoh gini teman-teman, ya biasa kan bunga itu disimpan pinjam ya. Kalian minjemin orang, ya ini orang A, sorry ya gambarnya jelek gitu ya. Ini dia ngasih pinjaman ke orang B. Nah, A itu bilang bungaku 10%. Nah, 10% ini adalah suku bunga nominal, teman-teman. Karena nominalnya 10%. Misalnya A ke B itu pinjemin 1 juta. Berarti bunganya adalah 100.000. Secara nominal 100.000 gitu kan. Nah, tapi ternyata tingkat inflasinya tuh 5%. Gitu. Jadi setelah dilihat-lihat secara real, A itu cuma dapat real interest rate cuma dapat berapa? 10%, tapi karena ada inflasi 5%, dia cuma dapat seolah-olah kayak dapat 5%. Gitu. Jadi rumusnya real interest rate itu adalah nominal kurangi tingkat inflasi. Gitu ya, nominal kurangi inflasi. Oke, harusnya cukup mudah dipahami ya, apalagi ada ilustrasi gambar statement-nya. Oke, kita lanjut. Nah, tenang aja teman-teman, kurvanya nggak susah kok ya. Kurvanya cuma ada 2, MS atau money supply, MD atau money demand. Ya, MS, MD. Oke, nah, ada yang nelfon. Oke, ya, money supply, MS, itu adalah berapa uang yang diatur untuk beredar di masyarakat. Ya, nah kalau teman-teman perhatikan di sini, bentuknya vertikal. Oke, bentuknya vertikal. Nah, mungkin aku tanya dulu nih, kira-kira siapa sih yang ngatur jumlah uang beredar? Ya, kalau di sini tadi, kalau ini ya, bentar. Monetary policy, ya kita ke monetary policy dulu ya sebelum ke grafiknya. Monetary policy itu apa sih? Monetary policy itu kan kebijakan untuk mengatur perekonomian dengan mempengaruhi jumlah uang beredar. Nah, tadi masih ingat Bank Indonesia salah satu tugasnya adalah tujuannya adalah untuk melakukan kebijakan moneter. Jadi simpelnya monetary policy ini dilakukan siapa? Dilakukan oleh Bank Indonesia, Central Bank. Gitu. Nah, jadi yang mempengaruhi jumlah uang beredar itu siapa? Ya, Central Bank. Sampai di sini bisa nangkep ya. Nah, karena jumlah uang beredar, atau yang sebenarnya kita sebutnya money supply kan? Yang kita sebut money supply itu dipengaruhi oleh Central Bank, berarti hubungannya dengan suku bunga gimana? Ya. Hubungannya dengan suku bunga gimana? Ya nggak ada hubungannya. Karena apa? Karena yang mempengaruhi money supply itu adalah Central Bank. Jadi MS vertikal karena diatur oleh Central Bank.
tulisanku bisa kebaca nggak sih teman-teman atau terlalu jelek ya? Oke, ya jadi vertikal kenapa? Ya karena diatur oleh pemerintah, nggak dipengaruhi oleh suku bunga. Oke, jadi money supply vertikal, aman ya. Nah sekarang money demand nih. Money demand itu kalau sebenarnya terdiri dari sorry, ini typo juga ya. Aduh. Money demand itu terdiri dari motif orang pegang uang, gitu kan? Kenapa sih orang mendemand uang ya? Karena mereka mau pegang uang. Atau ini seringkali disebut dengan liquidity preference, yang menyebutkan itu J.M. Keynes, ya, salah satu tokoh ekonomi terkenal gitu. Liquidity preference. Ada 3 motif nih orang buat pegang uang. 1, transaksi. 2, jaga-jaga. 3, spekulasi. Atau sebenarnya kalau dalam garis besar gitu ya, kita bisa bagi jadi 2 money demand itu. Money demand for transaction and money demand for asset. Gitu. Oke. Ya. Oke, jadi ada money demand for transaction, money demand for asset. Mungkin aku akan tunjukin gambarnya ya. Bisa share screen. Nah, nih. Jadi money demand for money demand for transaction intinya berapa yang di demand untuk transaksi itu cenderung nggak berubah-berubah teman-teman. Makanya bentuknya vertikal, nggak dipengaruhi oleh berapa suku bunga. Misalnya kalian 1 bulan keluar untuk makan 500.000 ya, cenderung untuk transaksi itu 500.000. Gitu. Makanya dia vertikal nih. Tapi kalau ngomong money demand for asset atau asset demand, ya. Kalau kita ngomong asset demand tuh berhubungan terbalik nih sama tingkat suku bunga. Kenapa kok berhubungan terbalik? Simpelnya gini, kalau suku bunganya tinggi, ya, kalau suku bunganya tinggi, kalian akan cenderung demand money lebih sedikit. Karena ya udah taruh aja di bank kan suku bunganya tinggi. Gitu. Ya, demand for asset. Jadi kalau kita gabungin money demand, ya, itu downward sloping kayak gini. Karena apa? Karena sebenarnya transaction-nya itu vertikal, yang mempengaruhi bentuknya tuh yang asset demand. Oke, nggak bisa. Ya udah. Intinya money demand bentuknya kayak gini itu terdiri karena ada transaction, ya, ada transaction, dan karena ada demand for asset. Yang transaction itu demand for asset. Yang transaction itu vertikal, ini vertikal. Yang demand for asset itu yang downward sloping. Nah, yang demand for asset ini yang membentuk money demand-nya bentuknya kayak gini, ya, downward sloping. Downward sloping tuh turun gitu ya dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, yang gini. Nah, ini downward sloping. Oke. Lanjut. Nah, kedua tadi, supply sama demand yang ketemu itu menimbulkan tingkat suku bunga equilibrium. Jadi di sini ya, money supply 1. Oh, suku bunganya di sini. Kalau money supply-nya 2, di sini. Gitu. Oke, jelas ya. Ada pertanyaan langsung tanyain ya teman-teman. Biar nggak bertanya-tanya. Nah, kebalik aku ngasih judulnya. Nggak koleng kayaknya ya. Oke. Ya, kalau yang atas, ya, motif memegang uang itu demand. Yang bentuknya vertikal itu supply gitu ya. Nih, kenapa bentuknya vertikal? Karena diatur bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Oke. Jadi ini ya, expansionary dilakukan saat mengalami resesi dengan menurunkan Federal Fund Rate, dengan operasi pasar terbuka yang buying gitu ya, yang membeli, terus naikin, artinya dia naikin money supply, ya, interest rate atau suku bunga diturunin. Gitu. Contractionary kebalikannya wes, gitu kan. Nah, sekarang gimana efeknya? Ini terlalu cepat nih.
gimana efeknya ke kurvanya dulu. Ya, ke kurvanya. Tadi kan kurvanya gini ya, teman-teman. Mungkin yang tentang GDP itu nanti minggu depan aja ya. Nggak terlalu penting. Nggak terlalu nyambung, Mas Yan. RN. Kalau expansionary nih, artinya kita naikin jumlah uang beredar. Wes, kira-kira, teman-teman jawab asal dulu nggak apa-apa nih. Kira-kira jumlah uang beredarnya kalau expansionary kan naik. Kalau naik tuh money supply-nya geser kiri atau kanan? Kira-kira kalau expansionary, money supply-nya geser ke kiri atau ke kanan? Atau bingung, teman-teman? Ada yang jawab nih, kanan. Yang lain? Adakah yang jawab kiri? Oke. Ya. Aku jelasin ya. Jadi, benar ya, jawabannya ke kanan. Simpelnya lihat ini, M-nya kan makin banyak. Nah, jumlah uang beredarnya makin banyak. Money supply-nya geser ke kanan. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau dia melakukan contractionary, adalah money supply-nya, aduh gambarku nggak lurus ya. Geser ke kiri. Nah, ini juga sama teman-teman dengan contohnya ini. Tingkat suku bunga naik. Ya, ini dari sini. Ini dari titik A ke titik B, suku bunganya kan naik nih. Dari R1 ke R2. Gitu. Ya, kalau dari ini, suku bunganya lebih kecil gitu. Ini kan sama, R1 ke R2. Uangnya dari M1 ke M2. Oke? Nah, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyain? Nah, sekarang ini grafik-grafiknya nggak usah deh, nggak usah dulu ya. Langsung ke yang merah-merah ini. Dengan kita naikin jumlah uang beredar, ya, nih, misalnya kita naikin jumlah uang beredar kan, nih, MS-nya naik. Yang terjadi apa? Suku bunganya turun. Masih ingat suku bunga hubungannya sama apa? Investment. Ya, suku bunganya turun, yang terjadi dengan investment hubungannya terbalikkan. Berarti investmentnya naik. Investment itu komponen dari GDP. Berarti GDP-nya naik. Jadi kalau jumlah uang beredar atau ini berarti ekspansif, ya, moneter ekspansif, yang terjadi adalah GDP-nya naik. Kan emang tujuannya moneter ekspansif itu biar GDP naik, gitu. Nah, sekarang kebalikannya nih. Ya, kalau kontraktif, jalannya gimana? Misalnya inflasinya terlalu tinggi, melakukan kontraktif, suku bunga turun, bla 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 bla, investmentnya turun. Suku bunga naik, investment turun, agregat demand turun, inflasi juga turun. Jadi sebenarnya cara berpikirnya tuh, ya ini panjang banget ya, tapi simpelnya tuh ini teman-teman, yang merah ini ya, naiknya JUB, interest rate naik, interest rate turun, ya, dilihat dari gambar ini kan turun nih, R1 ke R2, menyebabkan apa? Investment hubungannya terbalik sama suku bunga, investment naik. Investmentnya naik, komponen GDP ini naik, berarti GDP-nya juga naik. Oke, ini yang panjangnya ya, kalau mau summary-nya baca ini aja. Oke, nah terakhir, ya nggak terakhir policy, ada satu lagi tapi nggak penting. Oke, terakhir ya, keuntungan moneter dibandingin fiskal. Ya kita lihat jeleknya fiskal kemarin. Fiskal itu banyak lag gitu kan, banyak masalah, problem dan lain-lain. Nah, moneter itu lebih cepat, lebih fleksibel, dilakukan badan independen, ya kan? BI kan independen nih, Bank Indonesia. Makanya nggak terpengaruh tekanan politik. Dan juga geraknya tuh lebih halus gitu dibandingin fiskal. Fiskal kan tiba-tiba pemerintah naikin pajak. Wah, langsung shock gitu ya masyarakat. Waduh, PPN naik. Wah, barang mahal bla bla bla. Nah, kalau moneter geraknya lebih halus. Contoh,
pemerintah naikin jumlah uang beredar, suku bunga turun, investment turun, geraknya panjang memang, tapi lebih cepat dan fleksibel, nggak terpengaruh tekanan politik. Gitu. Sampai sini teman-teman paham? Terlalu cepat? Oke. Jelas semua? Pusing? Oke, mungkin kita bahas tentang minggu depan.